Mulai Gus Gus. Kamu nggak canggung, orang dari tadi canggung banget ya kelihatan ya. Nggak canggung. Hotel ini milik kita. Sahabat, ada telepon halo dengan siapa? Jangan lupa passwordnya. Mulai Gus Gus. Ya, Gus begini. Ya. Oke. Biar kamu nggak canggung, orang dari tadi canggung banget ya kelihatan ya. Nggak canggung. Biasa aja. Oh, Iya. mungkin takut didengar orang atau gimana, Itu. gak enak, Iya kan? enak, Los aja. Hotel ini milik kita. Hotel ini kita malam ini kita sultan di sini. Oke. Ayo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan, Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari kedua kita masih bertemu dengan Terot. Titit. Ya. Namanya Bang Nata. Iya. Nama lengkap Nata Eko. Iya, Stefanus. Keren ya. Saya manggilnya Bang Stefanus lah, biar kayak artis ya. Amin. Memang artis sekarang ini. Semoga artis sepanjang masa. Amin. Dunia akhirat. Amin. Ya. Dan tentunya di sini yang dijulukin juga, beliau punya julukan Bang Kata. Nah, saya juga punya julukan sebetulnya. Nama saya, julukan saya si Pitung. Nah, kenapa? Karena mata saya sipit. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhom satun. Bang Kata langsung bisa menjawab sholawat ya, yang artinya kalau orang belum pernah nyantri itu rata-rata nggak ngerti. Biasanya kalau pernah nyantri ngerti, kalau ada sholawat menyebut nama asma baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti langsung membalas. Tapi malu-malu kayaknya, ini kita bongkar ini. Ini harus terbongkar ini, pernah nyantri nggak ini? Nah ini. Dan di sini tentunya saya mengajak kalian semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harul wabang ilhatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa Fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kalian semua sehat selalu, dan semoga Bang Nata, Bang Katak juga sehat selalu, sukses selalu. Dan di sini sahabat-sahabat ada telepon halo dengan siapa? Jangan lupa passwordnya. Enggak, beda konsep. Oh, beda konsep. Beda konsep. Ada telepon. Takutnya password quiz ya. Karena banyak netizen itu ya mewanti atau menanti. Saya kan kemarin bikin giveaway. Bang Nata, saya bikin giveaway berhadiah HP iPhone. Kemarin saya belanja 20 unit HP iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 11, 10, terus 7, 8, XS dan lain-lainnya. Dan di situ belanja juga 5 unit NMAX terbaru 2021. Nah, itu untuk giveaway. Syaratnya apa? Syaratnya seperti yang di video sebelumnya. Ya, subscribe, like, komen yang positif. Terus komennya disertakan emailnya ya. Dan di situ karena saya sudah membentuk tim
dan tim saya itu IT, semua ahli IT untuk melacak kalian. Silahkan subscribe sebanyak-banyaknya. Nah, subscribe sebanyak-banyaknya itu maksudnya satu keluarga misalkan ada 5 orang, suruh subscribe semua. Punya teman suruh subscribe. Nah, dipaksa subscribe. Barangkali yang subscribe dapat Amin. hadiah, kan seperti itu. Nah, satu keluarga ada 5 orang. Bah, barangkali apa namanya itu semuanya dapat hadiah. 5 orang yang sudah subscribe, satu keluarga dapat hadiah semua. Kan diborong. Nah, jadi kemarin belanja habis berapa juta ya, kurang lebih 400 juta untuk sahabat-sahabat GNS ya, untuk berbagi. Masa saya cuman apa ya, menerima hasil dari YouTube saja tapi tidak mau berbagi. Ya disinilah saatnya saya berbagi kepada netizen. Seperti itu. Setuju ya? Setuju sekali. Senang banget ini kayaknya dapat hadiah. Amin. Nah, di sini saya pengen sesuai janji saya kemarin, yang artinya saya pengen tanya jawab. Nah, jadi kalian kan pada penasaran tuh, sahabat-sahabat pada penasaran tentang jejak digitalnya GNS, Gus Nur Syamsun. Nah, di sini kalian juga penasaran dengan rahasia-rahasia yang masih disembunyikan sama Bang Nata. Pertama, saya mau tanya nih Bang Nata, Bang Katak Bizar. Nah, anak STM. STM punya bro. Mantan anak STM. Oh iya, pernah STM aja. STM aja. Kalau anak STM kayak sampai sekarang saya masih sekolah nanti. Oh gitu. Oh ya, pernah di STM gitu ya. Nah, di situ saya pengen bertanya. Yang pertama, nungguin ya nungguin ternyata. Saya mau tanya ini Bang Nata, Bang Katak sekarang usia berapa? 24. Lahir bulan Desember, bentar lagi. Tanggal 30 ulang tahun. Sebelum mumpung masih ketemu, saya ucapkan selamat ulang tahun sajalah. Makasih. Masih lama. Ya. Jadi ulang tahun nanti yang tanggal 30 Desember ini usia ke-25. Kurang lebih gitu. 25. Bang Nata, Bang Katak sudah menikah belum? Pernah. Iya. Yang artinya kalau pernah itu berarti gagal. Iya. Sudah punya keturunan? Satu cowok cewek? Cowok generasi. Nah, rokok kameramen mana? Nah, oke, siap. Kamu eksis di YouTube nih. Rokok. Merokok punya saya nggak mau. Itu. Manja ya, manja. Enggak gitu. Manja. Nah, anak tunggal, wajar. Enggak juga. Sekarang udah punya gantinya belum? Untuk istri atau calon istri udah belum? Belum. Kan banyak itu fan-fannya itu. Enggak. Saya melihat cantik-cantik loh. Saya nggak punya fans. Saya selalu menganggap sahabat. Saya selalu menganggap orang yang respect sama saya itu keluarga saya. Keluarga. Iya, sahabat-sahabat saya. Jadi penonton mereka tetap sampai anggap keluarga. Iya. Karena tanpa mereka sampai tidak akan bisa posisi seperti ini. Iya. Tos dulu biar gak selek. Kenapa saya tos? Kalau salim pasti dia gitu. Saya gak mau salim gitu, tos aja gitu. Dan di sini saya mau tanya untuk Bang Nata. Iya. Ada rencana mau nikah lagi kapan kira-kira? Bisa dikasihnya aja sama Allah. Iya. Kapanpun dikasih siap. Seperti apa kondisinya siap. Walaupun Allah memberikan yang katakanlah fakir miskin gitu siap. Iya, miskin di dunia nggak apa-apa, yang penting nggak miskin di akhirat. Oke, paham. Yang artinya tetap ahli ibadah gitu ya. Ini orang pernah nakal tapi mikirin ibadah ya. Aneh gitu, masih mikirin ibadah. Ini jarang sekali ada orang seperti ini nih. Oke, menarik ini. Berarti sengasihnya Allah. Nah, ini yang saya mau tanya ini.
kemarin sempat bilang pernah apa itu tentang nyantri itu, pernah ditawari nyantri atau apa. Iya. Sekarang jawab jujur, pernah nyantri nggak? Kalau nyantri netep nggak pernah. Pernah nyantri tetap nggak pernah, tapi masuk pesantren, entah pesantren kilat atau pesantren Ramadan itu apa sih, pesantren apa Ya, sih? pesantren kilat kayak gitu. Pesantren kilat ya. Nggak pernah. Tapi ya gimana ya, silaturahmi sama kiai, teman baik yang santri. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sampean ziarah ke Sunan Gunung Jati juga ya. Iya. Syarif Hidayatullah. Seneng ziarah? Iya. Kayak panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Iya. Oke. Untuk ini organisasi tentang agama di Indonesia kan ada organisasi ini, Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Apa lebih ke apa? Iya. Kalau saya situ kurang tahu. Cuma saya ngejalanin ya syariatnya aja. Oh, ngejalanin di mana itu baik dijalankan. Iya. Di mana itu buruk dijauhi. Iya. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Apa ya saya mau tanya ya? Saya kan mendengar di YouTube Iya. katanya kebal. Kebal nggak sih? Enggak. Menurut orang aja kali. Menurut orang Iya. aja. Karena banyak orang berasumsi kebal. Pernah kebacok? Pernah. Oh, pernah kebacok. Heeh. Berarti kan masih terluka ya, sahabat-sahabat, Iya. masih terluka. Tapi kalau masih hidup itu yang artinya belum tentu kebal, cuman selamat gitu ya. Iya. Lebih tepatnya selamat. Iya. Masih dijaga sama Allah, Amin. masih diberikan keselamatan oleh Allah gitu ya. Iya. Kalau orang berasumsi kebal berarti salah. Iya. Ya. Masih diberi selamat aja mungkin. Masih diberi keselamatan. Oke. Logika ya. Karena kalau orang menganggap, karena banyak netizen menganggap Bang Nata, Bang Katak ini kebal, katanya nggak mempan beginikan, ternyata masih bisa luka. Cuman ya jujur sih emang dulu tuh ya saya nggak merasa diri saya kuat, nggak merasa diri saya kebal, saya biasa aja. Biasa aja. Cuman ya kalau udah terjadi ya terjadi gitu sih. Ya kan itu bukan maunya saya kan, saya selalu berpikir kayak gitu. Pernah di satu momen saya dilukain, gimana ya, orang pengen ngelukain saya, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Oke. Gitu. Masih intinya selamat gitu Iya, ya. dan jujur Gus pernah puasa gitu-gitu pernah. Puasa maksudnya puasa apa? Muti. Ramadan atau puasa apa? Muti. Muti. Nasi putih sama air putih. Iya, singkong doang pernah. Singkong doang itu ngerowat namanya. Iya. Kalau orang Jawa pasti tahu ngerowat. Ngerowat itu tirakatnya para wali songo dan tirakatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tirakatnya Imam Ghazali itu. Jadi kalau tapi aneh dia bilang nggak pernah nyantri atau apa. Biasanya orang ngerowat itu biasanya orang santri. Saya curiga sama orang ini masih disembunyikan ini. Rapi banget menyembunyikannya. Kalau memang nyantri ya jangan malu lah ya, sahabat-sahabat, jangan malu gitu. Udah, ya semoga saja walaupun pernah nyantri kok terus nakal, ya semoga saja waktu pesantren itu menjadi amalnya gitu kan, amal ibadahnya gitu. Suka ziarah ke makam-makam wali songo, ke makam-makam ulama gitu ya, panggilan jiwa ya. Berarti ibadah gimana ibadah saat ini? Ya, untuk sholat saya nggak bisa menilai diri saya sih. Nggak bisa menilai diri karena sendiri. Murid nggak bakal bisa ngisi rapotnya sendiri. Oke, murid nggak akan bisa mengisi rapotnya sendiri. Kecuali itu murid apa ya? Wali murid ya. Wali murid itu ya, kan ada muridnya. Wali murid ya. Guru. Oh guru. Iya kan wali murid guru. Oh iya, tapi ada muridnya. Nah, murid aja gitu, wali murid gitu kan. Oke, siap. Untung saya nggak ditanya-tanya ya sahabat-sahabat. Iya, nanti. Oh nanti. Iya Gus, saya juga penasaran masa saya mulai yang ditanya. Kenapa? Apa yang dipenasarin? Ya kan saya juga pengen tahu backgroundnya Gus dulu gimana gitu. Backgroundnya saya tukang gerbek dukun. Saat ini.
Iya, tukang gerbek dukun background saya. Tapi ingat, settingan. Ya, settingan sahabat-sahabat. Keren. Keren ya? Jujur soalnya. Iya, jujur ya, tos dulu. Soalnya jarang orang yang settingan tuh jujur, jarang. Jarang. Iya, saya selalu nangkap. Saya kan belajar dari Bang Nata, Bang Kata. Aduh. Harus jujur katanya jadi orang, biar tidak terbebani. Itu saya pesan dari kiai saya. Pesan dari kiai apa? Iya. Nah, ini punya kiai, kurang ajar kan, kurang asam kan? Dari kiai saya, tapi bilangnya nggak pernah nyantri. Ya udahlah, kalian sudah tahu menilainya, nilai sendiri. Orang merendah gitu ya, orang merendah gitu. Cuman, jadi apa? Ya pesan dari kiai itu hidup jangan pernah ngebohong. Hidup jangan pernah ngebohong. Iya. Top. Jangan pernah ngebohong sedikit pun. Iya, siap. Sedikit pun. Iya. Top. Nah, oke. Saya itu dinyinyirin netizen itu tentang alah settingan mah. Tetap saya mengiyain. Banyak orang yang tanya itu settingan atau real Gus? Saya katakan settingan. Iya. Banyak orang enggak Gus, itu asli Gus, real Gus. Orang saya pernah ikut kok. Memang banyak tamu-tamu yang ikut gerbek dukun. Iya. Itu langsung terjun ke lapangan. Iya. Dan bahkan ada tamu yang terluka, muntah darah dan sebagainya. Tapi tetap saya mengatakan settingan. Bahkan ada polisi juga itu Babin Kamtibnas itu ikut gerbek dukun. Hampir celaka juga beliau itu. Tetap saya mengatakan settingan. Sampai TNI Pangkostrat 501 orang yang ahli perang, ya Pangkostrat kan biasanya suka perang. Nah, pernah ikut, tapi tetap saya katakan settingan. Settingannya gimana? Guys? Settingan gimana? Ya udah anggap settingan aja, Buta. Saya nggak bisa menjelaskan settingan gimana sih. Kita menyiapkan kamera, menyiapkan lighting, lampu, kita menyiapkan mobil, kita menyiapkan konsep gitu. Bukan tenaga kita, pemikiran kita, langkah-langkah kita, perjalanan kita, bensin kita dan sebagainya. Itu disetting kan? Iya juga sih, bener. Iya bener. Bener kan? Iya, disetting. Iya. Adapun tentang dukunnya itu asli atau bukan, kalian bisa menyikapi sendiri. Kalau banyak tamu saya, bahkan ada pengusaha dari Cianjur, satu keluarga ikut, itu ada di tengah sawah itu gubuk, dukunnya ada di situ. Dan ada beberapa netizen itu sempat komentar mengenali dukun itu memang dukun santet, karena pernah menyantet tetangganya. Serem juga. Yang artinya kan settingan. Tetap settingan. Settingan aja. Tetap settingan. Biar mereka seneng. Iya, biar netizen seneng. Iya. Nah, tapi saya nggak peduli dengan hal-hal kata-kata settingan sih, saya nggak peduli. Memang background saya sedikit halnya sekarang yang saya kerjakan yaitu gerbek dukun. Iya. Terus gerbek preman. Iya. Settingan juga. Karena banyak yang kenal sama premannya, walaupun dikatakan itu preman asli. Iya. Tapi saya tetap mengatakan settingan. Bingung kan kalian, bingung? Pikir aja sendiri gitu. itu sedikit background saya. Siap. Mau tanya apa lagi? Coba. Ini selain Bang Nata, Bang Katak ini nggak ada yang saya kasih tahu siap, ini. Gus. Ini boleh kok, ini diupload di tempatnya Bang Katak, boleh ini video ini, boleh. Tuh. Ya apa ya guys ya? Hal apa lagi gitu yang hal nakal apa lagi yang pernah dilakuin gitu? Soal nakal. Iya. Dunia kenakalan yang pernah saya lakuin. Kayak berantem gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak berantem gitu? Kayak ngalamin apa yang saya pernah rasain juga gitu? Pernah. Bukan cuman pernah ya. Sering ya. Sering. Dan saya awal nakal itu dari sekolah SMP kelas 2. SMP kelas 2 karena saya putus sekolah di situ. Jadi putus sekolah pas SMP kelas 2 terjun ke dalam dunia, maaf ya Gus ya, ke dalam dunia gelap lah gitu. Waktu sekolah sudah gelap.
Iya, waktu sekolah sudah gelap. Siap. Jadi sekolah zaman dulu kan nggak boleh ngerokok di sekolah ya, apalagi di kelas. Iya. Saya main remi di kelas. Remi Waktu ngajar, guru ngajar gitu saya main remi gitu. Main remi. sejak dini ya Gus. Bukan dini, dono. Itu minum kopi. Oke. Aduh. Saya suka bolos. Bolos sekolah. Saya ke kantin rokokan. Saya ngedidik adik-adik saya, bahkan kakak kelas saya didik. Gus. Ya, bukan diisap, diliatin aja, dicolokin. Siap. Colokin. Aduh. Saya banyak kakak kelas yang saya didik. Lah, itu dari SMP. Saya pertama kali nakalnya seperti itu dulu. Belum berantem. Belum ngedidik bolos, ngedidik mendoktrin kayak gitu lah. Iya, ngedoktrin. Terus belum namanya mabuk itu belum. Saya belum mabuk. Saya mabuk itu pertama kali saya ditipu sama perempuan. Oh, pernah Gus? Iya. Saya itu dari kecil itu nggak pernah kayak ilfil sama perempuan ya. Iya. Saya nggak begitu suka deket sama perempuan, Anita, karena temenan saya laki-laki semua. Iya. Dan saya nggak percaya sama perempuan ya waktu itu. Saya nggak percaya, bullshit lah perempuan bullshit, itu. bener. Perempuan itu menurut saya Iya. bukan racun dunia tapi ular berbisa. Bener. Iya kan? Bahaya ya. Bahaya. Dipegang lehernya bisa matok, dipegang badannya, perutnya bisa matok, apalagi dipegang ekornya. Iya. Nah, kalau dipegang kepalanya mati. Iya. Jadi bagaimana? Serba repot. Nah, makanya saya nggak mau bersentuhan sama perempuan. Dan saya punya sepupu penyanyi dangdut. Masih keponakannya Rita Sugiarto, karena Rita Sugiarto itu masih saudara sama saya. Jadi itu dari keluarga saya. Kalau dari keluarga istri, Didi Kempot. Itu. Nah, memang keluarga seniman. Dan di situ saya putus sekolah. Terus saya pacaran itu seminggu, ternyata perempuan tersebut itu taruhan sama teman-temannya, siapa yang bisa mendapatkan saya itu mendapatkan uang 300.000. Zaman itu udah gede Gus ya. Udah gede. Iya, gede banget. Itu 4 orang, 4 cewek. Itu 4 cewek. Dan itu rata-rata cantik lah. Soalnya di situ ada yang muka-muka Arab, Turki lah. Terus ada yang seperti muka-muka Chinese gitu, cantik, kaya dan lain-lainnya. Ternyata saya ditipu buat taruhan. Setelah mendapatkan saya selama 1 minggu, HP saya dibawa, digondol. HP saya digondol. Waktu itu zaman itu satu kelas, satu sekolahan. Waktu SMP kelas 2 itu belum ada yang punya HP. Saya baru satu-satunya yang punya HP. Dan ternyata HP saya digondol sama cewek itu. Kan keparat. Nyebelin itu kan. Nah, akhirnya saya sakit hati dan saya sudah percaya sama perempuan waktu itu. Sakit hati. Saya diajak curhat sama teman saya nih. Diajak ke pinggir kali. Diajak mabok. Udah saya mabok pertama kali, 1 botol itu pecah sini tuh sampai saya nyungsep ke kali, tenggelam. Saya nggak ngerti, saya itu nggak bisa mengontrol gitu. Namanya baru ya. Baru stres-stresnya, marah-marahnya, emosinya langsung kemasukan. Pertama kali itu saya kemasukan alkohol. Itu kecemplung, tapi kecemplung di kali. Karena di pinggir kali. Nah, terus itu adalah awalnya cerita nakal saya. Belum berantem, tapi itu belum berantem. Nah, kalau mau tanya tentang awal nakal berantem itu dari kapan itu Gus? Berantem? Sudah nggak sekolah. Umur? Itu kejadian tahun 2005 atau 2004 ya, lupa saya itu. 2005 kalau nggak salah ya. Itu saya salah pergaulan teman saya, mungkin nonton juga teman saya ini karena suka nonton YouTube saya juga. Saya diajarin maling.
maling ayam tetangga, telur ayam, gitu kan. Kembang Jermani, kembang gelombang cinta, kembang Kamboja dulu laku kan. Nah, ikan lohan dan lain-lainnya dijualin. Tuh. Setelah itu naik ke atas.